semua sekolah. Ingin kita di semua sekolah bebas dari ancaman-ancaman itu. Sebuah ledakan bom mengguncang sekolah di Padang, Sumatera Barat. Pelakunya bukan jaringan teror, melainkan seorang siswa yang hancur karena perundungan. Kita bahas dalam Dialog Prime bersama para narasumber yang sudah tersambung melalui Zoom. Dari Padang, Sumatera Barat, nanti akan bergabung Kepala Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Padang, Ibu Marliza, dan pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Kita akan cari tahu kenapa korban bullying nekat melakukan pengeboman. Sambil menunggu Ibu Marliza, Mas Reza, terima kasih sudah bergabung di NTV Prime. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kita semua tercengang ya, Mas Reza, apalagi kalau mendengar bahwa pelaku pengeboman sekolah atau inisial R di Padang ini terinspirasi dari pelaku pengeboman yang di Jakarta, yang di SMA Negeri 72. Mas Reza, unsur imitasi begitu sangat erat ya di sini. Bagaimana Anda melihat proses imitasi ini berlangsung? Perkiraan saya, karena teori umumnya adalah peristiwa boleh jadi tunggal namun penyebabnya hampir bisa dipastikan majemuk, maka perkiraan saya penjelasan tentang copycat crime atau perilaku jahat berdasarkan peniruan tampaknya tidak memadai. Oke, bahwa yang bersangkutan anak ini mengatakan yang dia perbuat itu mendapatkan inspirasi atau ide dari perbuatan serupa di Jakarta. Tapi tidak menjawab pertanyaan mengapa dia melakukan peniruan terhadap peristiwa negatif tersebut. Tidakkah dia misalnya memiliki muatan-muatan emosi yang bisa disalurkan dengan cara-cara yang lain? Bahkan termasuk, cara-cara kekerasan lain. Nah, karena tidak ada jawaban tentang sebab musabab semacam ini, maka tadi saya katakan bahwa sungguh-sungguh tidak memadai seandainya perilaku anak ini kita potret semata-mata sebagai sebuah bentuk copycat alias peniruan belaka. Harus dicari tahu secara lebih mendasar, harus dicari tahu secara lebih multidimensional untuk memastikan pada akhirnya nanti kita akan bisa memberikan resep yang paling mujarab kepada anak tersebut, sekaligus mencegah berulangnya peristiwa-peristiwa serupa. Baik, Ibu Marliza, Kepala Man 3 Padang sudah bergabung. Selamat sore Bu Marliza, terima kasih sudah bersama kami di NTV Prime. Ya, selamat sore. Baik, Ya. Baik. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gimana kondisi sekolah Man 3 saat ini Bu? Murid-murid masih diliburkan atau tetap belajar mengajar hari ini? Alhamdulillah setelah hari kejadian besoknya sudah normal seperti biasa. Belajar tetap seperti biasa, melaksanakan kegiatan aktivitas PBN. Kemudian yang siswa kelas 10 yang baru masuk melaksanakan masa ta'aruf atau masa pengenalan lingkungan madrasah. Yang di Kemenak kami sebut dengan masa muda. Baik. Apakah masih ada garis polisi atau polisi yang masih berjaga di sekolah untuk mengetahui segala penyebab dari pengeboman ini? Garis polisi sudah tidak ada lagi karena sudah dibuka dan sudah dibawa kemarin itu tidak ada lagi. Baik. Di hari ini ya. Baik. Di hari Selasa. Ananda R sendiri saat ini posisinya ada di mana Bu Marliza? Masih sekarang kemarin masih di Polres, tapi rencananya mau disediakan untuk rumah aman untuk anak tersebut. Di rumah aman ya. Selama di polisi kemarin ketika dimintai keterangan terus didampingi oleh dari pihak mana Ibu? Keluarga, sekolah? Sekolah juga dan keluarga juga. Baik. Di keterangan sebelumnya Ibu mengatakan bahwa sekolah tidak mengenali ya apakah R ini selama ini menjadi korban bully atau bagaimana perlakuan teman-teman sekelasnya atau teman-teman sekolahnya kepada yang bersangkutan begitu. Boleh diceritakan Ibu? Iya. Iya baik. Yang anak kita R ini dia memiliki tipe yang memang agak introvert atau pendiam. Kemudian dari segi akademiknya memang dia agak ada juga yang tidak masuk kadang-kadang, kemudian nilainya ada juga yang tidak tuntas. Walaupun kalau kita lihat sekarang kalau kita sebenarnya dia cerdas gitu kan, tapi karena pengaruh mungkin dia kadang-kadang memang tidak masuk. Nah,
Jadi itu persoalannya yang kami tangani, yang pernah kami panggil orang tuanya karena dia sering tidak masuk, kemudian nilainya ada yang tidak tuntas, itu kita panggil orang tuanya dan orang tuanya datang, kita berikan pemahaman untuk bisa dia hadir. Akhirnya terjadi perubahan. Dan kemudian untuk laporan-laporan tentang dia diperlakukan tidak baik, seperti bullying yang disebutkan itu, dari baik itu dari anak itu sendiri maupun dari orang tua, mungkin melalui orang tua atau dari teman-temannya, tidak ada laporan ke kami gitu, ke pihak guru atau ke pihak wali kelas ataupun ke BK. Biasanya kan prosesnya kalau ada anak yang melapor, misalnya apakah anak itu sendiri atau temannya, misalnya kan melapor ke guru, Bu ini sering beginikan misalnya kan, nah itu biasanya disikati. Tapi ini memang tidak ada anak ini informasi seperti itu, tidak ada catatan masalah yang menyangkut perlakuan-perlakuan yang tidak itu kepada dia. Jadi tidak ada catatan itu yang kita miliki, makanya kita melihat tidak ada persoalan terjadi dengan anak ini, karena dia juga anaknya pendiam dan juga tidak terlalu seperti kata orang tuanya, di rumah tak pernah dia berkelahi, kata orang tuanya seperti itu kan, ya memang seperti itu, dia diam aja gitu. Tapi memang tidak ada laporan ke kita, itu persoalannya. Jadi kita memang tidak juga mendapatkan informasi kalau dia mendapatkan perlakuan yang tidak wajar misalnya atau tidak pas. Kemudian ya kalau sepanjang yang kami pantau, ya misalnya diperlakukan apakah dia dibawa, dikeroyok atau segala macam, memang tidak ada Kak. Kami pikir memang, atau yang kami lihat memang pastinya tidak ada begitu. Baik. Ananda R ini kelas 12 ya Bu Marliza saat ini ya. Biasanya kalau biasanya untuk anak-anak setingkat SLTA di kelas 11, kelas 12 kan mereka sedang gencar-gencarnya didekati oleh konselor, oleh guru bimbingan begitu, terkait dengan setelah ini mereka mau kemana begitu. Apakah di MAN 3 juga dilakukan hal tersebut Ibu, bimbingan-bimbingan serupa? Ya, ada bimbingannya dan malah kita juga melakukan kegiatan pendampingan dengan pihak seperti pihak bimbel atau psikolog yang untuk mengetahui nanti anak ini kemana, arahannya gitu kan, melihat dengan nilainya, kemudian juga ditanya untuk anaknya. Baik. Itu juga kita lakukan. Dan tidak tapi ada di semester awal gitu, di semester awal ketika mereka sudah naik kelas. Baik. Dan laporannya seperti apa Bu? Dari lembaga bimbingan belajar misalnya atau dari guru konselor yang bersangkutan? Apakah ada, kalau tadi Ibu bilang yang bersangkutan ini memang orangnya introvert, saya menyimpulkan bahwa tidak ada perubahan perilaku yang terjadi tiba-tiba, atau kalau kita runtut 4 bulan terakhir ini tidak ada perubahan perilaku kepada Ananda R ini. Apa laporan dari para pembimbing di bimbingan belajar misalnya atau di guru-guru di sekolah? Enggak, maksudnya kalau untuk anak kita ini yang untuk laporan bukan dari bimbingan belajar, maksudnya ketika anak udah di kelas 12 biasanya kita memberikan pendampingan untuk arah kemana anak-anak ini nanti dia mau kuliahnya kemana, itu kan bimbingan itu di kelas 12 gitu, bukan di kelas 11 kita berikan. Nah kemudian kalau untuk dari BK sendiri juga ya tidak ada artinya anak ini memiliki permasalahan gitu yang disampaikannya kepada BK. Baik, juga tidak ada. Baik, artinya tidak ada perubahan perilaku yang ditangkap begitu ya, memang anaknya pendiam dan memang untuk, mohon maaf, untuk di akademik itu kurang menonjol memang, meskipun tadi di awal Ibu menyebut sebenarnya anak ini cerdas begitu. Iya, karena dia mungkin ya itu juga sampai ke rumah kan juga tidak sempat atau ya karena jumlah anak kita juga cukup banyak kan. Dia mungkin saja zaman sekarang anak-anak kan pegang hati, mungkin dia tidurnya terlalu larut, jadi bangunnya kesiangan, kadang-kadang kan dia tidak masuk. Nah, persoalan itu yang ada yang kita tangani, kayak itu maksudnya. Jadi dengan demikian, ketika mereka tidak hadir, otomatis tentu pelajarannya tidak maksimal kan. Latihan, tugas, atau ujian yang diberikan guru kadang-kala tidak bisa diikuti. Makanya nilainya tentu tidak masuk secara keseluruhan gitu. Jadi itu yang pernah kita tangani, itu maksud kami. Baik, dan itu terjadi dari kelas 10 Ibu atau baru-baru ini saja, baru di kelas 12? Di kelas yang kita tangani kemarin itu di kelas 11.
Dari kelas 11. Semester 1. Baik, Semester artinya 1. baik. Tapi semester 2 dia sudah ada perubahan. Sudah ada perubahan lebih baik. Ya, artinya dia sudah tidak terlalu sering tempo atau absen gitu kan. Kemudian nilainya sudah ada perbaikan. Dengan hasil bahwa dia sudah menyelesaikan dan menuntaskan nilai di mata pelajarannya dan dia diputuskan untuk naik ke kelas 12. Baik, Mas Reza, apa yang Anda simpulkan kalau kita menyimpulkan dari berbagai literatur begitu ya, dari berbagai penelitian, seorang anak menjadi korban bullying, kemudian ada terjadi perubahan perilaku dari yang semula mungkin ceria jadi pendiam, kemudian nilai-nilai di sekolah juga menurun. Tapi apa yang Anda simpulkan dari Ananda R saat ini? Pertama, memang tampaknya kita tidak bisa mencari kondisi-kondisi ekstrim, situasi-situasi luar biasa yang serta-merta menjadi dasar bagi kita untuk menyimpulkan ini loh penyebab mengapa anak melakukan perilaku agresif sedemikian rupa. Ternyata kita tidak menemukan titik-titik yang ekstrim semacam itu. Lagi pula, kita sepatutnya membedakan cara pandang terhadap pelaku pidana yang berusia dewasa dengan pelaku pidana yang masih berusia anak-anak. Terhadap pelaku pidana yang berusia dewasa, kita anggap dia adalah satu-satunya individu yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Sementara terhadap pelaku pidana yang masih berusia anak-anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak atau Undang-Undang SPPA sudah mewanti-wanti kepada kita untuk tidak melihat anak sebagai sosok sendirian dalam ruang vakum, dalam tabung yang tidak bisa dijamah atau terbuka untuk siapapun. Tidak bisa seperti itu cara pandangnya. Undang-Undang SPPA ada setumpuk teori psikologis lainnya mengingatkan kita untuk terus-menerus memandang anak yang melakukan pidana sebagai satu subsistem yang sama sekali tidak terlepas dari subsistem lainnya. Terkenang oleh saya, ketika saya menghadiri sebuah persidangan pidana anak melakukan kekerasan yang tergolong ekstrim terhadap teman satu sekolahnya, begitu ditelusuri, diketahui bahwa ternyata anak sudah menjadi korban bullying atau perundungan selama bertahun-tahun. Tapi lagi-lagi, apa boleh buat, kepada hakim saya katakan ini tampaknya merupakan contoh tambahan bahwa kita selalu hadir terlambat dalam menyikapi kasus perundungan. Keterlambatan kita secara tragis akhirnya membuat kita harus memandang anak yang duduk di kursi pesakitan ini sebagai pelaku, sebagai biang kerok, sebagai sosok yang harus dihukum, sebagai sosok yang bertanggung jawab atas kekisruhan ini. Padahal, mari kita jujur, orang yang berusia belia yang duduk di kursi pesakitan ini tampaknya bertitik mula dari posisi dia sebagai korban. Korban yang selama menahun tidak tertolong, tidak mendapat perhatian. Lalu cara dia untuk tanda petik menyelesaikan masalahnya adalah sayang beribu sayang dengan melakukan kekerasan. Oleh karena itu, di persidangan itu dan juga di sekian banyak forum lainnya saya katakan, ketika kita memperhatikan atau mencoba mencermati sebab musabab mengapa ada anak yang melakukan pidana apapun itu, lebih-lebih pidana yang menarik perhatian publik, seperti tema perbincangan kita ini, akan sangat tepat sekiranya kita menerapkan cara berpikir atau cara pendekatan ekologis yang melihat anak sebagai individu yang dinaungi oleh sekian banyak sistem, mulai dari sistem mikro, sistem meso, sistem ekso, sistem makro, sistem krono. Ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa masalah ini kompleks. Pertalian antara perbuatan pidana dengan sebab musabab tidak sederhana seperti yang kita potret ketika kita menyimak atau memperhatikan pelaku yang berusia dewasa. Anak-anak harus kita pahami sebagai seorang individu yang pada akhirnya tidak mampu mengendalikan sekian banyak sistem yang menaungi dirinya itu. Alhasil, ayo kita jujur, boleh jadi akar masalahnya tidak terletak pada diri anak, tapi pada sistem-sistem yang tadi saya sebut. Misalnya saja, ketika saya coba simak pemberitaan tentang kasus ini, sudah ada sekian banyak faktor yang semestinya bisa kita petakan secara rapi. Kita bicara tentang perundungan, kita bicara kelompok pertemanan yang salah di media sosial, kita bicara tentang informasi-informasi negatif di internet yang menjadi sumber pembelajaran keliru bagi si anak. Kita bisa berspekulasi tentang keterlambatan otoritas penegakan hukum dalam memberikan perhatian. Kita boleh jadi juga berpikir tentang seberapa cepat sekolah memberikan atensi
terhadap anak-anak yang terindikasi punya masalah. Ada sekian banyak masalah lainnya yang bisa kita petakan dalam sekian banyak sistem yang semestinya juga bisa kita lakukan pada kasus yang satu ini. Kalau kita gagal melakukan itu, apa boleh buat? Kegetiran yang sama akan berulang. Kita pada akhirnya hanya akan menudingkan jari kita, mengetukkan palu pidana itu hanya kepada seorang anak sendirian, dan kita abai terhadap kompleksitas yang menaungi dirinya. Yang bersangkutan atau Ananda R, polisi mengatakan bahwa telah menyiapkan bom itu selama 4 bulan, Mas Reza. Ada bom molotov di situ, ada bom rakitan mesiu, dan juga perlengkapan perakitan seperti kelereng dan senjata tajam sekalipun. Seluruh komponen itu dirakit diam-diam di rumah tanpa sepengetahuan orang tua maupun keluarganya. Kita tadi sudah mendengar Bu Marliza melihat atau mengatakan bahwa tidak ada perubahan gerak-gerik dari yang bersangkutan. Apa yang Anda simpulkan? Kita tidak ingin menyalahkan siapapun, tapi rasanya sulit untuk memaknai hal ini di mana orang tua sama sekali tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh anaknya selama 4 bulan itu di rumah. Andai berkesempatan untuk bertemu Ananda, saya akan bertanya apa perasaanmu saat ini dan apa perasaanmu sebelumnya. Apakah kegaduhan semacam ini, apakah ketakutan semacam ini, kepanikan semacam ini yang engkau cari? Atau justru engkau tidak menduga sama sekali ada magnitude peristiwa yang luar biasa dahsyat seperti ini? Saya ingin tahu apa perasaannya. Saya tidak akan berkutat pada sebab musabab terlebih dahulu, tapi saya akan memberikan kesempatan kepada dia untuk kemudian menyampaikan isi hatinya, isi kepalanya, dan jangan-jangan di situ akan tersedia pintu masuk yang ideal bagi kita untuk melakukan pendalaman lebih lanjut lagi. Ibu Marliza, tadi Anda mengatakan bahwa bimbingan konselor itu sudah terjadi sejak kelas 11 begitu ya. Biasanya kalau anak-anak kelas 12 ini kan mereka dilingkupi perasaan stres, tertekan, habis ini mau kemana. Ini artinya Ananda R tidak ada struggle untuk, tidak ada perasaan resah, stres karena setelah lulus dia mau kemana. Bagaimana sebenarnya laporan yang Ibu terima? Halo? Ya? Halo? Ya, Ibu Marliza bisa mendengar suara kami, Ibu? Iya. Bagaimana Bu? Iya, apa kegemaran pelajaran yang paling disukai oleh Ananda R, Bu, di sekolah? Ananda R ini dia jurusan di sosial ya. Kalau kita lihat dalam kesehariannya memang untuk kegemarannya secara menonjol nggak nampak. Jadi secara umum aja dia biasa-biasa aja gitu. Tidak menunjukkan misalnya lebih tertarik ke pelajaran kimia misalnya? Ya karena dia di kelas kan nggak ada pelajarannya yang eksak, yang kimia, biologi, fisika nggak ada. Karena dia belajar di peminatan sosial. Artinya setelah polisi mengatakan bom itu telah dipersiapkan selama 4 bulan dari pihak keluarga maupun pihak sekolah sama-sama tidak menduga akan hal itu ya Bu ya? Nah iya, kita juga tidak menduga seperti itu gitu. Baik, sasaran yang akan disasar oleh Ananda R ini adalah teman-temannya di kelas, maka kemudian bom pertama yang diledakkan itu di ruang kelas begitu. Saat itu ada berapa orang Bu di ruang kelas? Maaf, saya kebetulan waktu itu memang tidak langsung melihat ya, tidak langsung juga menyaksikan. Jadi ketika itu terjadi, kami kan lagi rapat di ruangan saya, di ruangan kami ya, di ruang kepala, dengan jarak sekitar sekitar 40 meter atau 50 meter lah ya. Baik Bu Marliza, kita lanjutkan di segmen berikutnya sambil kita memperbaiki komunikasi kita. Mas Reza, kita jeda azan maghrib dulu, pemirsa tetaplah bersama kami. Kita lanjutkan dialog melalui Zoom. Saya masih bersama Ibu Marliza, Kepala MAN 3 Padang, dan Reza Indragiri, pakar psikologi forensik. Saya ke Mas Reza. Mas Reza, kita langsung saja Mas, mengapa institusi pendidikan kita selalu mendengar berita-berita seperti ini, kemudian kita
selalu melemparkan diksi ini adalah alarm, ini adalah peringatan keras, seperti kaset rusak, itu saja yang diulang terus-menerus. Bagaimana atau mengapa institusi pendidikan kerap gagal membaca sinyal berbahaya red flags yang pasti dikirim oleh mereka yang menempatkan dirinya sebagai korban, dalam hal ini korban bullying? Mas Reza. Baik, saya ke Bu Marliza. Bu Marliza, apakah masih bersama kami, Bu? Ibu Marliza? Ya, baik. Pemirsa, kita masih mencoba kembali untuk menghubungi Ibu Marliza, Kepala Sekolah MAN 3 Padang, dan juga pakar psikologi forensik Reza Indragiri yang sudah bergabung di NTV Prime untuk mengupas mengapa bullying lagi-lagi terjadi, dan kali ini korban bullying melancarkan serangan kepada teman-temannya di sekolah dengan menggunakan atau merakit bom yang ia rakit sendiri, dan ia mengaku mempelajarinya dari sebuah link YouTube dan beberapa platform digital. Mas Reza sudah bersama kami, Mas? Jadi kalau tadi kita dengar Bu Marliza bilang bahwa Ananda R tidak ada perubahan perilaku, secara akademik juga justru semester 1 di kelas 12 ini mulai membaik begitu. Bagaimana cara sekolah untuk mengenali red flags yang dalam tanda kutip dikirimkan oleh seorang korban bullying? Bayangkan kurva normal, kebanyakan perhatian pasti akan kita berikan kepada anak-anak, pada murid-murid, kepada orang-orang yang ada di sisi paling kanan dan sisi paling kiri kurva normal. Itu artinya memang kecenderungan kita memberikan atensi kepada mereka yang kita anggap punya keistimewaan, sisi kanan. Atau sebaliknya perhatian kita curahkan terus-menerus kepada yang ada di sisi kiri, yang bikin onar, yang cuma bisa bikin masalah, dan sejenisnya. Padahal kebanyakan anak, kebanyakan murid berada di rentang tengah kurva normal. Artinya mereka lah yang kita sebut sebagai anak yang biasa saja, tidak menampakkan sesuatu yang janggal, seperti anak kebanyakan, dan seterusnya, dan seterusnya. Populasinya terbanyak di situ, tetapi perhatian akhirnya kita berikan tanggung-tanggung saja kepada mereka, karena kita anggap mereka biasa saja. Nah, dengan keinsafan semacam ini, maka mungkin kita memang perlu membangun radar-radar yang lebih luas lagi cakupannya, tidak hanya kepada murid-murid di sisi kanan yang serba berprestasi, atau murid-murid yang ada di sisi sebelah kiri yang bikin masalah saja, tanda petik. Tidak bermaksud untuk memberikan stigma sebetulnya ya. Nah, caranya bagaimana? Memang tidak mudah. Misalnya, boleh jadi anak-anak yang dalam kesehariannya secara offline tampak biasa saja, tapi di online aktifnya luar biasa. Ya. Dia lebih tertarik untuk membangun relasi sosial di media sosial ketimbang di lingkungan fisik yang mereka jalani sehari-hari. Nah, bagaimana kemudian kita bisa menemukan cara untuk masuk ke dunia pertemanan di media sosial itu? Harus kita pikirkan bersama, memang tidak mudah. Tapi kita harus bisa menemukan cara untuk memahami bagaimana keseharian anak dalam berteman. Karena boleh jadi pertemanan yang lebih otentik itu sekali lagi adanya di media sosial. Itu satu. Yang kedua, selama ini kita acap kali berasumsi yang paling kenal anak-anak ya teman-teman dekatnya. Nah, keberadaan teman-teman dekat, keberadaan peer group, keberadaan mentor, mentee, sistem semacam itu masih diberlakukan atau tidak? Jangan-jangan kita terpaku hanya bicara tentang angkatan senior, angkatan junior pada periode ospek saja. Tapi kemudian sistem mentoring, keberadaan mentor dan mentee, keberadaan peer group itu tidak kita pelihara, tidak kita bina. Akibatnya adalah kemampuan kita mendeteksi masalah sejak dini akhirnya juga terhambat. Kita tidak cukup punya atensi, tadi saya katakan bicara tentang kurva normal, dan juga kita mengalami kegagapan yang luar biasa untuk memahami dinamika psikologis dan perilaku anak-anak zaman sekarang. Nah, dinamika psikologis dan perilaku anak-anak zaman sekarang, Gen Z itu atau lainnya, ya paling fasih dipahami oleh sesama mereka sendiri. Susah untuk tidak menyebut sekolah dalam hal ini kecolongan, Mas Reza. Setiap hari anak dari pagi bersekolah hingga sore hari. Tadi Bu Marliza menyebutkan, sayang sekali Bu Marliza telah meninggalkan kita karena ada agenda yang lain begitu. Dari pagi hingga sore anak sekolah, baik itu untuk kegiatan akademik maupun non-akademik.
Dan ketika seorang siswa SMA kelas 11 mereka sudah begitu dipantau untuk mengetahui kemana mereka setelah SMA ini selesai, apakah mau kuliah, apakah mau bekerja. Itu kan semuanya tidak, meskipun tadi Bu Marliza bilang anak kami tidak hanya satu, kita tahu hal itu. Tapi sulit untuk tidak menyimpulkan bahwa sekolah kecolongan dalam hal ini. Sekian tahun silam, saya pernah mengusulkan ke Otoritas Pendidikan Nasional kita, kalau kita bicara tentang akreditasi misalnya, bukankah sudah saatnya bagi kita mengadakan borang khusus, artinya buku isian khusus, yang isinya adalah serba aneka masalah yang dialami oleh murid di sekolah. Catatan kenakalan, catatan pidana, apapun serba aneka masalah dihadirkan dalam borang khusus itu. Sepintas lalu ini menjadi ide yang luar biasa. Tetapi saya yakin ide itu tidak akan bisa direalisasikan. Kalaupun direalisasikan, kuat dugaan saya borang itu akan kosong melompong. Karena apa? Karena di saya tidak ada satu sekolah pun yang mau mengisi borang itu. Mana ada pihak sekolah yang kemudian mau buka-bukaan mengatakan bahwa di sekolah kami terjadi insiden contek-mencontek yang masif sekian kali, terjadi aksi vandalisme sekian kali, terjadi perilaku merokok sekian kali, perundungan sekian. Tidak akan mungkin ada sekolah yang mau mengisi semacam itu. Nah, jadi bagaimana? Barangkali ini tentu saja dari sudut pandang forensik ya, karena saya bukan orang psikologi pendidikan. Dari sudut pandang psikologi forensik yang memberikan garis bawah tentang hukum, maka mungkin sejak 0 kilometer, sejak penerimaan calon murid, kepada calon-calon murid dan orang tua mereka sudah diberikan ultimatum tentang jenis-jenis perilaku maladaptif yang tidak bisa dikompromi sama sekali di sekolah kami. Misalnya, begitu kedapatan ada murid yang merokok satu kali saja, maka langsung kami keluarkan. Ini hanya satu ilustrasi tentang bagaimana kemudian kita tidak bicara tentang mengubah isi kepala murid, kita tidak menanamkan nilai-nilai baru ke kepala para orang tua murid karena itu butuh waktu yang panjang. Tapi kita mencoba untuk mengambil langkah yang lebih pragmatis, yaitu tidak bisa mengubah isi kepalanya, tapi ubah perilakunya. Tidak bisa kita memaksakan orang tua dan murid punya kesamaan persepsi dengan pihak sekolah, tapi sekolah memaksa harus ada kesamaan perilaku di situ, yaitu perilaku-perilaku terlarang, jenis-jenis tertentu yang niscaya tidak akan diberikan ruang toleransi atau kompromi sama sekali. Tidak ada peringatan lisan, tidak ada peringatan tertulis, tidak ada peringatan 1, 2, 3, dan seterusnya. Tapi sekali lagi, begitu seorang murid melakukan perbuatan yang satu ini, langsung dikeluarkan. Apakah kita perlu mengambil langkah tegas itu? Apa boleh buat? Menurut saya ini merupakan salah satu hal yang bisa diinisiasi oleh pihak sekolah dengan penuh rasa percaya diri. Bukan dalam konteks menghukum sesungguhnya, tapi dalam konteks menjaga kepentingan hampir seluruh siswa. Kita pahamlah di setiap sekolah ada siswa yang bermasalah, tetapi demi mengutamakan atau mendahulukan kepentingan mayoritas siswa, maka sekolah tampaknya perlu lebih percaya diri, berfokus pada pengendalian perilaku, bukan pada penanaman ajaran tentang budi pekerti, tentang Pancasila, dan sejenisnya. Bukan berarti saya menganggap itu tidak penting. Tetapi untuk mengubah isi kepala manusia butuh waktu tidak sebentar. Tapi untuk mengubah dan memaksakan munculnya perilaku yang seragam, perilaku baik seragam, mudah-mudahan itu bisa diikhtiarkan. Sulit juga untuk tidak menyebut ada unsur neglecting dari pihak orang tua, dari pihak keluarga dan lingkungan konvensionalnya. Apa catatan Anda? Klasik. Ada dua bentuk perlakuan yang serba over yang justru memunculkan masalah kelak di kemudian hari dalam proses tumbuh kembang anak. Ada yang over pampering, ada yang neglecting. Neglecting berarti pengabaian, penelantaran, tutup mata terhadap kebutuhan-kebutuhan dan agenda-agenda perkembangan anak. Tapi juga ada yang over pampering yang memberikan perhatian berlebihan yang tidak lagi proporsional, memanjakan dan sejenisnya. Mudah bagi saya untuk mengatakan itu, tapi ya saya juga harus berikan testimoni. Sulitnya bukan alat kepala untuk memastikan bahwa pengasuhan yang kita lakukan tidak sampai pada titik neglecting, tapi juga tidak kemudian sampai ke batas-batas yang over pampering. Untuk bicara tentang pengasuhan yang serba ideal, yang normatif, yang penuh dengan nilai-nilai harmonis dan sejenisnya, silakan bicara dengan Kak Seto, silakan bicara dengan Ibu Eli Risman. Saya tidak memiliki cukup kecakapan untuk bicara tentang hal-hal yang indah,
namun hari ini tampaknya terkesan sedikit banyak menjadi klise semacam itu. Satu hari pasca peristiwa, kegiatan belajar mengajar sudah kembali aktif. Garis polisi sudah dihilangkan, polisi juga sudah tidak menyisir lokasi pengeboman. Tentu polisi sudah memiliki SOP yang semestinya begitu. Tapi ada satu bahaya yang mengintai Mas Reza, yaitu trauma teman-teman Ananda R. Dan tadi ketika kita tanyakan kepada Ibu Marliza, anak-anak baik-baik saja. Apakah itu cukup untuk menjawab atau menyimpulkan bahwa anak-anak tidak ada trauma sama sekali terhadap peristiwa ini? Kita tidak bisa menyangkal bahwa ini peristiwa yang menakutkan. Bahwa polisi datang berbondong-bondong ke tempat itu, Nusantara TV memperbincangkan tema ini menjadi bukti yang tak terbantahkan bahwa ini masalah serius. Yang bisa mengakibatkan jatuh korban jiwa. Yang mengakibatkan rusaknya sekian banyak lokasi di sekolah. Saya pikir akan menjadi sangat-sangat naif kalau kita dengan mudahnya dengan mengatakan seluruh murid dalam kondisi baik dan mereka siap untuk bersekolah lagi. Hanya satu hari setelah peristiwa yang menakutkan ini terjadi. Kita semua perlu ingat istilah delayed onset, pemunculan gejala yang tertunda. Sebutlah ini peristiwa yang traumatis. Pertanyaannya, apakah kemudian kondisi trauma akan muncul seketika? Oh, tidak. Muncul esok hari? Belum tentu. Muncul pekan berikutnya? Entahlah. Delayed onset adalah sebuah istilah ilmiah untuk menginsafkan kita bahwa kondisi pasca peristiwa traumatis tidak muncul seketika dalam jarak waktu yang berdekatan dengan peristiwa. Delayed onset bisa muncul belakangan. Saya khawatir ketika kemudian kita cenderung pukul rata hanya dengan melakukan observasi kasat mata dan menyimpulkan semua murid dalam kondisi biasa-biasa saja, saya agak khawatir kita akan kemudian terperangkap dalam kecenderungan untuk menyepelekan potensi keguncangan batin yang dialami oleh para murid. Tidak hanya para murid sesungguhnya. Pada mereka pun saya yakin terdampak. Karena itulah ada istilah primary victim, ada istilah secondary victim, tertiary victim, dan seterusnya, dan seterusnya. Bahkan dengan menyimak perbincangan ini, pemirsa pun akhirnya juga akan bisa merasakan trauma yang kurang lebih sama. Ini untuk menunjukkan bahwa sekali lagi, dampak dari sebuah peristiwa yang menakutkan, peristiwa horor semacam ini, tidak sepatutnya kita tanggapi sambil lalu hanya dengan mengandalkan observasi kasat mata yang biasa-biasa saja. Apakah Anda mengusulkan untuk dilakukan pembimbingan atau setidaknya ada guru yang memang membuka pintu, membuka ruang seluas-luasnya kepada anak-anak itu jika ingin bercerita setiap waktu? Saya sesungguhnya tidak ingin mengusulkan, tapi mengharuskan bahwa diberikan waktu jeda, diberikan waktu rehat kepada murid, sekaligus kepada orang tua mereka, untuk kemudian mencoba menjernihkan hati dengan harapan, ya suatu saat mereka akan bisa bersekolah kembali. Tetapi, ya jangan sampai kemudian kita paksakan dengan tolak ukur keamanan ala polisi, yaitu pita kuning sudah dicabut karena polisi menganggap tidak ada kemungkinan bom yang masih tertinggal di sekolah. Itu tolak ukur polisi silakan saja. Tapi tentu pihak sekolah, pihak keluarga punya tolak ukurnya sendiri untuk mengatakan apakah anak-anak kami sudah siap untuk bersekolah kembali atau tidak. Ya. Bahkan jangan lupa, tidak hanya murid, para guru pun punya kepentingan yang sama. Bahwa mereka butuh ketenangan batin untuk memastikan bahwa mereka akan bisa mengajar kembali. Kalau kita paksakan, apa jadinya? Ya, mudah-mudahan tidak sampai menjadi kenyataan, tapi tidak perlu kemungkinan kita akan menyaksikan nantinya tingkat kebolosan yang meningkat, nilai akademis yang menurun, ketertarikan untuk melakukan ekstrakurikuler yang juga anjlok, tingkat keterlambatan yang tinggi, tingkat serbaneka masalah yang kita lupa bahwa boleh jadi masalah-masalah yang muncul di kemudian hari itu ternyata berurat akar dari peristiwa yang sedang kita perbincangkan ini. Barang bukti yang diamankan antara lain ada kotak hitam atau tas hitam yang berisi telepon genggam, petasan, pisau, anak panah, kelereng baut, dan sejumlah barang lainnya termasuk senjata tajam. Kita tidak mengobservasi pelaku atau Ananda R dalam hal ini. Tapi dengan begitu perlengkapannya dia siapkan, apakah Anda melihat begitu dendamnya dia terhadap teman-teman sekolahnya?
Saya tidak tahu dan saya memilih untuk tidak menjawab pertanyaan itu karena khawatir justru memberikan labeling tambahan, memberikan stigma yang semakin negatif kepada anak dan kepada keluarga yang bersangkutan. Baik, apakah Anda melihat ini, apakah mungkin kita sepakat bahwa ini bukan sekadar perlakuan atau perilaku impulsif dari yang bersangkutan, ini adalah sebuah perilaku yang menunjukkan ke ekstremisme? Coba ya, kalau kita kembali buka Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, semangat dari undang-undang itu adalah memberikan peringanan kepada anak-anak yang melakukan pidana. Saya, termasuk Kak Seto, dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, sebetulnya sejak sekian tahun lalu sudah merasa kebutuhan untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang SPPA ini. Dan salah satu poin yang kami usulkan untuk dipertimbangkan, baik itu oleh legislatif maupun eksekutif, adalah bagaimana kemudian kita menemukan cara-cara untuk menjatuhkan sanksi yang lebih berat kepada anak-anak yang melakukan pidana tertentu. Tentu saja tidak pukul rata, tetapi untuk pidana-pidana yang harus kita sepakati sebagai pidana yang misalnya ekstrim, yang berat, yang menakutkan, tampaknya kita harus terbuka untuk berdiskusi, memberikan sanksi yang lebih berat kepada mereka. Saya tidak tahu apakah dalam kasus yang sedang kita perbincangkan ini penalaran yang saya sampaikan barusan itu relevan atau tidak, tetapi yang ingin saya sampaikan adalah kita tampaknya butuh penyeragaman cara berpikir dan cara bekerja kembali. SPPA sudah usianya puluhan tahun, sehingga barangkali tidak lagi cukup tepat untuk membaca tuntutan zaman dan kompleksitas dinamika psikologis dan perilaku anak-anak hari ini, sehingga ayo kita diskusi, kita temukan cara untuk bagaimana memagari anak-anak kita agar lebih bisa terlindung dari kemungkinan melakukan perbuatan pidana, termasuk dengan membuka ruang diskusi bagi pemberatan sanksi bagi anak-anak yang melakukan pidana tertentu. 1 dari 3 anak usia 10 hingga 17 tahun di Indonesia memiliki masalah kesehatan mental. Ini menurut survei Indonesia National Adolescent Mental Health. Sekali lagi Mas Reza, apa yang bisa dilakukan saat ini ketika kita tadi bicara soal revisi Undang-Undang Sistem Pidana Anak, itu tentu akan makan waktu, tapi apa yang bisa dilakukan segera untuk sekolah-sekolah agar peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi? Saya ingin menjawab pertanyaan itu, tapi saya khawatir justru akan menjadi oversimplistis ya, penyederhanaan berlebihan tentang apa yang sepatutnya dilakukan oleh sekolah. Sekolah juga merupakan satu subsistem dalam sekian banyak subsistem lainnya. Jadi benarkah kita cukup berbicara tentang sekolah? Tidak. Cukupkah kita berbicara tentang keluarga? Tidak. Cukupkah kita bicara tentang pemerintahan? Tidak. Tapi semua itu harus terpadu. Karena itulah pada poin pertama yang saya sampaikan dalam perbincangan ini, saya memandang kita harus menggunakan cara berpikir dengan menerapkan ecological approach, pendekatan ekologis. Pendekatan ekologis itulah yang lebih sesuai untuk memotret tentang dinamika psikologis dan perilaku anak yang sama sekali tidak terlepas dari lingkungannya. Saya ulangi kembali, lingkungan yang dimaksud dalam ecological approach dimulai dari sistem mikro, sistem meso, sistem ekso, sistem makro, dan sistem krono. Semua itu semestinya harus kita kelola secara terpadu. Memberikan beban hanya kepada apa yang bisa dilakukan oleh sekolah, kendati itu masuk akal, tapi justru boleh jadi akan memberikan beban yang luar biasa juga kepada sekolah. Kontraproduktif akhirnya. Ananda R ini disebut polisi sempat memposting alat-alat yang mau digunakan untuk bom di TikTok. Artinya ia juga aktif bermedsos, terpapar oleh hal-hal itu di internet, diakui sendiri di depan penyidik. Apa yang bisa Anda simpulkan? Kita melihat peristiwa-peristiwa seperti ini, ada benang merahnya yang bersangkutan mengaku terinspirasi dari peristiwa di SMA Negeri 72 Jakarta ketika November 2025 lalu. Sementara kalau kita tarik lagi kembali, FN pelaku pengeboman di SMA Negeri 72 terinspirasi oleh penembakan yang terjadi di New Zealand, dan itu akan terjadi terus. Kita akan bisa menghubungkan garis merah ke garis merah lainnya. Bagaimana rantai untuk memutus? Atau yang paling cepat adalah mengenali ketika anak sudah terpapar dengan kehidupan yang membahayakan. Saya tidak akan menyebut peristiwa yang kita perbincangan ini sebagai aksi teror ya. Karena kalau kita mengacu pada Undang-Undang Pemberantasan Terorisme, terorisme itu hanya bisa kita lekatkan pada
perilaku kekerasan yang dilatar belakangi oleh motif politik atau ideologi. Saya tidak membayangkan Ananda ini sampai sedemikian jauh ketika melakukan aksi kekerasan tersebut. Namun apa boleh buat? Ketika saya simak pemberitaan bahwa Densus 88 turun ke lokasi, terkenang oleh saya bahwa mereka-mereka yang melakukan aksi teror sesungguhnya tidak menjadikan kehancuran sebagai target final mereka. Ada orang yang terluka, orang kehilangan nyawa, rusaknya bangunan, itu tanda petik sebatas tujuan sekunder saja. Tujuan primernya adalah memunculkan ketakutan. Jadi, di balik aksi teror, ternyata misi atau target utamanya adalah memunculkan kondisi psikologis tertentu. Bukan pada dampak fisiknya, tapi pada kondisi psikologis. Nah, kalau kemudian cara pandang ini kita terapkan pada kasus ini, maka di samping keprihatinan kita karena ada bangunan sekolah yang harus diperbaiki, mungkin juga ada teman-teman yang terluka, baik itu secara fisik maupun psikis. Tapi sekali lagi tampaknya kita perlu memberikan perhatian terhadap apa perasaan Ananda hari ini. Apa yang sesungguhnya ingin dia ciptakan, kondisi psikologis macam apa yang tengah dia coba rekayasa lewat kelakuannya ini. Dia ingin menyebarkan ketakutan, atau dia ingin mengekspresikan kekecewaan, atau dia ingin mendapatkan sensasi kesenangan, atau apa sesungguhnya. Jadi pokok utama yang ingin saya katakan adalah kembali lagi kita ingin mencari tahu apa sesungguhnya perasaan Ananda. Bukan pada apa yang berkutat di pemikirannya, tetapi apa perasaannya hari ini. Apa perasaannya sebelum peristiwa itu berlangsung. Semacam itu. Dan kita berharap hal itu saat ini sedang berlangsung di rumah aman terhadap Ananda R yang tadi disebut Ibu Marliza saat ini sedang berada di rumah aman termasuk didampingi oleh keluarga. Jangan lupa, hari ini barangkali sebagian besar dari kita termasuk otoritas penegakan hukum sedang menimbang-nimbang pasal apa yang akan kita kenakan, kapan proses pemberkasan akan dilakukan, kapan persidangan akan dimulai, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya perlu ingatkan, di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, Ananda yang satu ini sesungguhnya sudah memenuhi kriteria sebagai anak yang harus mendapat perlindungan khusus. Yaitu anak-anak yang melakukan kekerasan, anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Ada sekian banyak kategori di dalam undang-undang yang tampaknya terpenuhi oleh Ananda ini. Karena itu, agar proporsional, semestinya kita tidak buru-buru berpikir tentang bagaimana proses pidana bisa meminta pertanggungjawaban kepada Ananda, tapi kita harus ketok pintu tiga pihak untuk lebih dahulu memberikan perlindungan khusus kepada Ananda. Tiga pihak itu, kata undang-undang, berurutan. Pertama, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya. Mereka harus saat ini lebih berkonsentrasi, berpikir tentang bagaimana memenuhi perlindungan khusus bagi Ananda, ketimbang berpikir tentang bagaimana meminta pertanggungjawaban pidana kepada Ananda. Itu yang semestinya harus kita lakukan. Di sisi lain, gelar perkara nanti masih akan dilakukan di tempat kejadian perkara. Mas Reza, tadi Anda sudah menyebut delayed onset. Bagaimana kita tidak bisa membayangkan bagaimana anak-anak itu berhadapan lagi dengan polisi, dengan para pria berseragam, mungkin mereka menyandang senjata. Apa catatan Anda terkait itu? Gelar perkara sebaiknya dilakukan di saat mereka tidak melakukan aktivitas di sekolahkah? Tapi kan itu tidak hanya jawaban yang ringkas begitu, jawaban yang singkat. Karena kasus ini masih tetap akan berlangsung. Saya tentu saja mengapresiasi kehadiran otoritas penegakan hukum di lokasi tempat kejadian peristiwa pidana. Itu merupakan keharusan bagi mereka. Tetapi sekolah harus kita pahami sebagai sebuah lingkungan yang harus ramah anak. Ya. Pemandangan, gestur, kosakata yang berasosiasi dengan kekerasan, dengan kriminalitas, sepatutnya bisa diminimalkan. Itu artinya ketika misalnya, ini sedang tayang ini saat ini saya saksikan, ketika polisi mengenakan rompi anti peluru, mengenakan helm Kevlar, menggunakan sarung tangan, memakai seragam operasi tempur semacam itu, sepatutnya tidak usah kemudian diberikan ruang kepada siapapun untuk meliput mereka. Karena justru bertolak belakang dengan sekali lagi keharusan sekolah menjadi sebuah lingkungan yang ramah anak. Saya yakin kehadiran polisi adalah sepenuhnya dengan itikat baik untuk kepentingan semua, tapi sekali lagi
ayo kita samakan persepsi, lingkungan harus tetap terpotret sebagai lingkungan yang ramah anak, sekolah. Tidak ada kisah untuk kemudian berasosiasi dengan simbol-simbol kekerasan, simbol-simbol pertempuran, simbol-simbol yang diasosiasikan sebagai hal yang negatif lainnya. Butuh kearifan juga untuk menyikapi kasus ini, betapapun dari sudut pandang pidana yang mereka lakukan itu sudah, saya yakin, prosedural, tapi terkait dengan profesional dan proporsional tampaknya perlu dipertimbangkan kembali. Ya, dan kita harus sama-sama persepsi dalam hal ini bahwa ketika kita melihat tragedi ini bukan semata tindak kriminal, tapi juga menggambarkan bagaimana kesepian, bagaimana tekanan dan juga rasa terasing di kalangan remaja bisa berubah menjadi sebuah bentuk perlawanan yang ekstrim. Mas Reza Indragiri, pakar psikologi forensik, terima kasih sudah berbagi pandangan di NTV Prime. Sehat selalu. Dan sebelumnya tadi ada Ibu Marliza, Kepala MAN 3 Padang. Terima kasih Mas Reza sekali lagi. Pemirsa, bullying bukan sekadar ejekan biasa. Ia adalah bom waktu yang bisa menghancurkan masa depan sekaligus mengancam nyawa. Hukum harus ditegakkan dengan adil, namun ruang psikologis anak-anak kita juga harus segera diselamatkan. NTV Prime masih akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda.